social distancing. Nah guys, hari ini kita mau sharing-sharing nih, kita mau ngobrol-ngobrol. Kita mau ngobrol sama siapa narasumbernya sih? Ini loh. Yang ini loh. Ya, Tante Indra. Oke. Gimana kalau kita nyanyi dulu guys? Nyanyi. Nyanyi apa? Apanya ya Pak? Nyanyi apa? Apa ya? Lebih dalam, lebih Mbak, lebih dalam. Oke, yuk ikuti ya. Mantap ya. Nah, kalian tahu artinya menyembah roh dalam kebenaran? Ya, ini kita kan ya. Dalam roh dan Dulu tadi. jenuh katanya. Iya. Ada banyak orang suka nyanyi kayak begini ya, sepertinya ngerti apa artinya dalam roh dan kebenaran. Sebetulnya sejarahnya ayat ini muncul waktu itu Yesus ketemu perempuan Samaria, ya, yang dia tidak puas dengan hidupnya, punya 5 suami dan yang sekarang bukan suaminya. Ya, jadi luar biasa ya kan. Don't try like this at home. Saya masih muda ingat ya, tak nggak boleh. Ketidakpuasannya dia itu bersumber dari hatinya dia yang ada sesuatu yang tidak terisi. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu artinya roh kita berjumpa dengan Tuhan. Zaman dulu yang orang Israel lakukan, mereka menyembah beribadah itu harus datang ke satu tempat, yaitu di Yerusalem. Meski rumahnya jauh, mereka harus ke Yerusalem, baru bisa ketemu Tuhan, baru bisa nyembah Tuhan di situ. Dan tidak hanya melewati jalur jalan yang cukup panjang kalau rumahnya jauh ya, mereka harus buat persembahan, sesuatu yang dikorbankan. Nah, waktu itu Yesus ketemu perempuan Samaria yang bukan orang Yahudi. Jadi Yesus berkata, suatu saat nanti Tuhan akan mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembah itu nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bicara sama perempuan ini, nanti kalau kamu mau menyembah Tuhan nggak perlu lagi harus ke Yerusalem. Tidak perlu lagi kamu harus jadi orang Yahudi. Karena ada perbedaan orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang Samaria ini musuhnya orang Yahudi, nggak mungkin bisa ke Yerusalem, nggak mungkin bisa nyembah Tuhan. Karena apa? Nggak mungkin masuk ke wilayah orang Yahudi, karena mereka nggak boleh, mereka bermusuhan. Maka Yesus bilang,
Satu saat nanti, kenapa Yesus bilang begini? Karena ketika dia nanti mati dan bangkit kembali, gak ada batas lagi. Dia sebagai imam besar kita, gak ada batas lagi. Orang harus ke Yerusalem, harus berdoa dengan tata cara seperti itu. Tapi di mana saja bisa menyembah, bisa memuji Tuhan, karena Yesus sendiri yang jadi pengantaranya. Di dalam roh itu, hati kita, roh kita nyambung dengan rohnya Tuhan. Jadi Allah itu roh, sehingga kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu. Nah, orang ini, perempuan ini dikatakan dia harus bertobat. Dalam kebenaran artinya seseorang itu harus hidup benar. Ya, bertobat dari dosanya. Nah, nanti kau akan dipuaskan. Karena menyembah dalam roh, kita akan dipuaskan. Nah, perempuan ini bertobat dari dosanya dan dia jadi saksi di mana Samaria. Jadi teman-teman, Samaria itu dimenangkan oleh perempuan ini. Keren ya. Jadi menyembah roh dalam kebenaran itu ada dampaknya. Ada dampaknya. Kita kalau nyanyi tidak bisa mengalami dan berdampak, wah kita harus kerja ya, supaya kita bisa mengalami dan berdampak seperti perempuan itu. Oke? Ada selesai ya? Buat tanya nggak? Oh, jangan susah ya. Mama kok kan? Oh, boleh Saya tanya. udah siap nih. Yuk, siapa yang mau tanya? Biar saya. Oh. Tanya apa Cak? Tante, ini kan tadi kan Tante ceritain tentang awal mulanya nih. Nah, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu apa itu arti menyembah dalam roh dan kebenarannya itu seperti apa. Sama tadi sudah saya sampaikan, ada sedikit intro. Menyembah dalam roh artinya kita tidak lagi menggunakan secara jasmani, tata cara lahiriah, tetapi roh kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dalam roh artinya kita memakai diri kita. Inti manusia itu kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Yang kelihatan itu apa? Tubuh. Jiwa kelihatan dari ketawa, manis, marah-marah, emosional. Nah, roh ini nggak kelihatan, tetapi itu yang ada di dalam diri manusia yang mempengaruhi segala tindakan pikiran manusia. Pusatnya itu. Roh itu asalnya dari Tuhan. Waktu ada diciptakan kan ditiup tuh, gitu kan? Ditiup loh ya, nggak ditiup. Kamu ulang tahun ya? Nyimpang sedikit. Jadi ditiup itu diberi roh Allah. Jadi asal roh itu dari Tuhan. Ada sifat-sifat ilahi di situ. Nah, berarti yang bisa berjumpa dengan Tuhan ya roh itu. Tubuh ini akhirnya mana mati. Jadi arti menyembah dalam roh, kita menggunakan roh kita, hati kita, totalitas pikiran, kehendak hati kita menyembah. Nah, dalam kebenaran seperti apa? Seperti tadi, artinya hidup kita harus dalam posisi benar. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Selain dia roh, dia kudus. Orang kudus nggak bisa. Tuhan kudus ketemu dengan dosa nggak bisa. Itu sudah hakikatnya Tuhan. Tuhan benci dosa. Tuhan tidak bisa bersatu dengan dosa, dengan kenajisan. Jadi harus dalam kebenaran, artinya kita harus hidup benar. Hidup kita harus dibenarkan. Nah, pertanyaannya, apakah kita semua benar? Coba dalam satu hari ini ada nggak berbuat salah sedikit aja? Atau kan di sini nggak malaikat yang kakinya nggak injak tangan? Ya kan? Artinya gini, kita masih manusia, tante, cenderung berbuat dosa. Terus apakah kita bisa menyembah roh dalam kebenaran? Artinya kita ini kan sudah ditebus oleh Tuhan, terima pengampunan, terima kasih karunia. Artinya kita punya kehidupan baru. Nah, orang yang hidup baru, dia pakai pakaian baru, dia sudah meninggalkan sifat-sifat lamanya. Nah, itu proses. Kapan sempurnanya? Ketika Tuhan datang kedua kali, kita ketemu di awan-awan, nah itu sempurna. Kita belum sempurna, iya. Kadang iblis mengintimidasi, ngapain kamu nyembah Tuhan, hidupmu masih kemarin ngompet, kemarin masih lihat film porno, kemarin masih gini-gini, ngapain nyembah Tuhan, ngapain puji Tuhan. Iblis akan pakai itu. Tapi karena kita punya Tuhan yang sudah menebus dosa kita sudah diampuni, kita adalah orang-orang benar.
Jadi hanya orang-orang benar yang bisa menyembah dalam roh. Kenapa? Karena dia sudah dikuduskan oleh Tuhan. Hidupnya benar. Nah, jadi orang benar tentunya dia sekali bertobat, balik lagi nggak? Bertobat itu kan berbalik 180, bukan 308. Ah iya, betul. Berarti nggak ngantuk. Dan 360 balik lagi, umat lagi itu ya. Enggak, artinya ketika orang sudah ditebus, minta ampun dan dapat kasih karunia, dia percaya Tuhan Yesus di dalam dirinya dalam kudus, dan itu yang akan membuat orang itu untuk bisa taat, untuk orang itu bisa hidup benar. Jadi harus terima Roh Kudus. Seorang yang percaya Yesus langsung otomatis artinya ada Roh Kudus. Tinggal bagaimana kita memberi kesempatan Roh Kudus itu bekerja. Jadi hidup benar dalam kebenaran artinya selalu hidup taat, hidup benar. Gitu. Jadi bukan caranya sayangnya benar, nadanya benar, nggak males, bukan itu. Artinya hidup kita benar. Gitu ya. Kenapa juga mau tanya deh? Boleh. Kenapa sih kok kita tuh harus menyembah dalam roh dan kebenaran tuh? Alasannya apa? Ya tadi alasannya, balik lagi alasannya. Allah kita roh, jadi bisa ditemui dengan roh. Tubuh kita bisa mati, jasmani kita bisa mati, tetapi roh itu kekal kembali kepada Tuhan. Roh itu milik Tuhan, jadi bisa ketemu ya dengan roh kita. Kita tidak bisa menemui Tuhan dengan hanya tubuh dan jiwa kita. Kalau orang menyembah dalam roh dan kebenaran, dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah ini bedanya, dia akan mengeluarkan buah-buah. Kenapa harus? Ya harus karena Allah kita roh. Yang kedua, kenapa harus benar? Ya karena Allah kita kudus, gak bisa dijumpai dengan kenajisan. Allah tuh pengen dong, aku pengen deket kamu. Nah, ternyata kamu jijik kotor. Coba siapa yang sih punya hewan peliharaan, misalnya yang hewan peliharaan yang jorok banget. Kamu tuh sayang banget pengen, misalnya anjing atau apa yang Masa kecoa doang? nggak tahu kali ini dia pelihara kecoa. Aneh. Mungkin ini generasi milenial gak unik. Tapi gini ya, kita bayangkan ketika kita punya peliharaan hewan yang kita sayang, kita mandikan, kita bersihkan, lalu kita kepengen dayang dia, beberapa jam kemudian dia main-main keluar, kotor lagi, gemes nggak? Mandiin lagi, kotor lagi, mandiin lagi, kita lama-lama gemes, marah kan sama peliharaan kita, anjing kita mungkin ya, kita marah. Nah sama, sebetulnya Tuhan itu saya kepengen banget dekat dengan kita terus. Tapi kadang-kadang dosa itu yang bikin pengaruh. Makanya kenapa harus dalam kebenaran? Ya supaya bisa terus berhubungan dengan Tuhan. Gak ada batas lagi. Ya, dosa itu yang membuat pengaruh. Gitu ya. Minum dulu. Ya. Saya sudah mau tanya. Oh iya, kamu turun dong. Masa aku harus begini? Kasihan tuh ya kamu. Maaf teman-teman di setting. Ya seru katanya. Di setting dia tuh nunggu sini turun sebetulnya. Ayo, gimana Ustaz? Sekarang kan kebanyakan orang itu menyembah cuma menyembah tanpa merasakan kehadiran Tuhan. Dan caranya kita menyembah dan merasakan kehadiran Tuhan itu gimana? Gimana supaya bisa merasakan kehadiran Tuhan? Ya. Supaya bisa merasakan. Ya kita harus menyediakan diri untuk bisa merasakan. Gitu tangga. Gini. Fokus. Orang itu kan punya panca indera. Ya. Nah roh kita bisa merasakan kehadiran Tuhan kalau kita punya kepekaan. Gimana supaya kita bisa? Kok yang lain bisa? Kok aku masih ada lain? Satu, fokus ya. Kita mesti fokus. Kita ini mau ketemu Tuhan. Pikiran kita kan segenap jiwa roh. Itu harus terarah memikirkan satu pribadi yaitu Tuhan. Jadi kalau kita nggak fokus, kita datang mulai masih mikirin di sini. Ya tadi aku masih pengen lanjutin game deh. Kurang dikit aku pasti menang. Aku
aku pengen chatting sama orang ini, tapi ini ada episode bermasuk, seliwer, banyak gitu yang lewat gitu ya. Ibarat kalau di kartu tuh twing. Nggak bisa, kita nggak bisa merasakan. Karena apa? Kalau mau ketemu Tuhan, kita harus fokus dulu sama Tuhan. Pikiran kita harus ke Tuhan. Kalau ke yang lain, kita pasti merasakan yang lain. Karena pikiran kita ini yang utama, mengontrol seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita, gerakan kita. Gimana supaya bisa merasakan? Satu, fokus. Yang kedua, ada kehausan, kerinduan. Saya dulu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebetulnya kehausan itu udah ada, cuma belum haus benar-benar, rindunya itu belum. SMP ikut doa 10 hari, kok dijamah Tuhan tuh piye toh, penasaran ya kan? Kamu SMP? Oh SMA, lebih tua dari saya. Gitu ya, menantikan setiap doa ikut, setiap bisa nangis iya, bisa nangis, tapi itu baru jiwa yang kesentuh, emosionalnya belum kesentuh. Lagi saya mau tambahkan, orang menyembah hanya dengan kekuatan roh tapi nggak tahu kebenaran, nggak tahu firman Tuhan, hidupnya nggak benar. Yang terjadi mudik secara emosional aja. Kalau lagi mood, lagi senang, nyembahnya bisa saja. Kalau lagi sedih, nggak mau nyembah. Tergantung mudik. Ini roh saja yang menguasai roh emosional kita, tapi kebenaran kita nggak tahu. Kebalikannya, kita tahu kebenaran, tapi nggak menggunakan roh kita, jadinya hambar. Kita hanya melakukan rutinitas, disuruh nyembah, suruh katakan, suruh berdiri, mengikuti aturan yang ada. Bedanya itu. Nah, kenapa Tuhan satu paket roh dan kebenaran? Ya supaya kita bisa menikmati. Jadi fokus. Lalu yang kedua tadi apa? Masih ingat? Apa coba? Ayo Pak, fokus. Terus yang kedua, diri kita sendiri juga harus mau bertindak dengan iman. Artinya kita percaya Tuhan hadir. Itu dulu. Kalau kita nggak percaya Tuhan hadir, biasanya kita mikir Tuhan mana loh, nggak kelihatan, mana udah rasakan apa-apa. Dan kehadiran Tuhan tidak selalu ditandai dengan bumi bergoncang. Apalagi kehadiran Tuhan tidak selalu hadir ketika kita memberikan suara yang beliau-beliau tinggi, harus dengan geram yang kencang. Kehadiran Tuhan tidak harus didahului harus dengan tata cara, wah mukanya sungguh tidak, baru itu merasakan tidak. Ya. Jadi fokus, lalu lakukan tindakan iman. Percaya Tuhan ada di depanku, membayangkan kehadiran Tuhan, lalu mulut kita keluar pujian, menyembah Tuhan. Jadi kita akan, jadi gini, kalau kamu ini belum ada yang pacaran. Pacaran itu kan ada hubungan timbal balik. Kami kan sudah di dalam apa namanya, di dalam cita-cita, cita-citanya mungkin belum terwujud. Nah, kita bayangkan, ya kalian bayangkan aja sih ya. Kalau hubungan persahabatan begini, nggak usah yang seperti itu, persahabatan kan ada timbal balik kan, komunikasi. Nah, sama, kamu bisa merasakan hatinya dia baik. Eca bisa merasakan Jose itu sayang dengan apa kan? Kita kasih gambaran dulu dengan jelas. Kenapa? Dengan apa? Oh, kalau Jose ngasihin aku, komunikasi, gitu kan? Jose selalu menjawab chattingku. Jose selalu ngajak aku ngobrol. Walaupun dia ngantuk tetap jawab chatting gitu ya. Oh, dia perhatian, kamu kan merasakan. Itu yang namanya komunikasi bahasa cinta. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan? Ya kalau kita ketemu, kita menyediakan waktu, pikiran, hati kita mikirin Tuhan. Fokus tadi. Yang kedua, kamu lakukan sesuatu buat yang kamu cintai itu. Kalau diem-dieman bisa ngerasain, nggak bisa tahu hatinya. Nggak ada telepati. Tuhan kan maha tahu tante, jadi aku diam. Tuhan kan tahu isi hatiku, nggak bisa. Tuhan ingin ada tindakan iman dari diri. Jadi ada ucapan Tuhan, thank you Tuhan, terima kasih. Dan itu tidak ada pelajaran. Bahasa cinta menyembah nggak ada. Ketika kamu menyampaikan dengan imanmu, pasti Tuhan akan merespon.
karena diajak komunikasi nih, dan hatimu terarah ke Tuhan. Ada nggak komunikasi gini? Misalnya gini, bisa. Rasanya nyaman nggak bisa? Itu tanda orang nggak fokus menyembah Tuhan. Hatinya di sini, tubuh saya di sini ya, tapi pikiran saya ke sana, pandangan saya ke sana, nggak fokus sama yang saya sembah di sini. Kira-kira Tuhan nyaman begitu? Nah itu ya kadang-kadang anak Tuhan begitu kan ya. Pernah nyaksikan gini, yang lain nyembah kasih, malah bingung sendiri tengok gitu. Dia mikirin apa? Melihat orang lain nggak dapat berkah. Jadi kalau pas kalian bersama-sama nyembah, dan nyembah aja, nggak usah mikirin kananku ada Niko, depanku ada siapa. Nanti kalau aku nangis hidungku melet, malu ya, cantikku hilang. Udah, itu nggak fokus. Yang kedua, tindakan iman nggak ada. Kalau orang beriman Yesus ada, pasti dia dengan sikap yang baik. Dan pasti Tuhan hadir, kita bisa merasakan. Dulu tante juga gitu. Itu kayak apa tuh? Kan zaman dulu Pantai Kusta tuh, duduknya di bangku berlutut. Itu kalau orang di zaman tuh kebanyakan ya kebrok. Kok bisa konsentrasi nggak? Awal-awalnya susah. Ini diapain ya? Tuhan jadi takut. Ini ngapain? Di zaman Tuhan kok kayak gini Tuhan, menakutkan sekali. Aku nggak kerasa apa-apa gitu. Tapi ketika kehausan sungguh-sungguh ada. Cuman angkat tangan nyanyi apa lah? Haleluya. Tiba-tiba tuh kayak disadarkan akan diri tante yang penuh dengan dosa. Itu menangis gak bisa berdiri. Aku dosa banget. Nah kan itu mengalami pengampunan, hidupnya dibenarkan, setelah itu bisa merasakan itu. Jadi macam-macam manifestasinya. Masing-masing orang beda. Nah, bagaimana bisa merasakan? Ya tadi kembali fokus dan harus ada tindakan. Dua aja ya. Cukup menjawab. Oke, minum dulu. Tunggu tante ini kayaknya Makin panas. Kita nyanyi dulu yuk. Kayak Niko yang tentukan lagunya deh. Terserah Niko deh. Apa ya kak? Aku tuh aja gimana? Ya, bisa semua ya. Oke. Nah, ini jangan takut ya. Jangan takut. Merasa salah gitu. Ya. Sesuatu terjadi, ku
Tapi serius ya, kalau kita itu kehidupan kita senantiasa seperti ini, kuota habis kita nggak pusing. Iya nggak? Iya. Benar, dicuekin mantan. Waduh, nggak pusing, Nggak ngefek ya? nggak ngefek. Karena roh kita udah dipuaskan. Ya, ya. Hanya lagi lah. Minum dulu, minum dulu. Terus bagaimana cara yang benar menyembah dalam waktu yang benar itu gimana sih, Kak? Cara yang benar. Apa harus ngangkat tangan dulu, harus mikir balik. Ya, bicara tentang tata cara. Karena kalian lihat cara orang begitu. Ya, beda-beda kan. Itu lucu. Sekali lagi kembali ke bahasa cinta, bahasa kasih. Orang itu bisa menyembah itu karena dia kenal yang disembah. Orang itu berawal dari terima kasih Tuhan, ditebus, dibenarkan, dia dikasihi, diterima oleh Tuhan apa adanya. Kasih Tuhan ada dalam hatinya, dan dia ingin balas kasih Tuhan dengan apa? Mengagungkan dia, menyembah dia. Secara otomatis gak ada yang ngajari, ketika dia merasa dikasih ucapan terima kasih, syukur itu dia ekspresikan lewat penyembahan. Dia ekspresikan seperti Daud, dia ekspresikan nari-nari di jalan, ya, menyertai tabut perjanjian itu, tabut Allah dipindahkan. Berapa kilo dia jalan nari-nari diiringi musik. Nah, sama kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bagaimana caranya? Yang kita sendiri yang tahu. Ketika Roh Kudus itu masuk dalam hati kita, kita punya kasih kepada Tuhan, bahasa cinta kita keluar lewat ekspresi tubuh, ekspresi suara kita, gerakan tangan kita ke atas. Jadi itu natural, tahu natural. Natural itu akan muncul ketika hatimu penuh kasih. Kalau kamu penuh kasih, kepengennya nggak bisa tahan, loh. Bisa tak? Aku suka sama dia sekali. Aku pengen kasih dia ini loh. Wah, kamu persiapkan sungguh-sungguh, betul? Nabung kalau punya uang, beli hadiahnya. Wah, dulu tante juga gitu. Suka sekali tapi nggak punya uang, masih SMA belum kerja kan, uang tabungan. Wah, beli apa ya? Oh, figuran, kasih fotoku. Dia makin suka dengan saya ya. Tapi kita bicara penyembahan pujian itu bicara bahasa cinta kita sebenarnya. Akhirnya persiapan, wah, dibungkus dengan bagus, kata-katanya bagus, diterima. Tapi bedanya karena dia bukan Tuhan, ya berbalaslah surat putus cinta. Bayangkan. itu manusia. Tapi kalau dengan Tuhan, ketika tahu ketulusan dari kita bahasa cinta kita sampaikan ke Tuhan, wah, Tuhan itu makin sama kita makin intim, makin suka. Jadi harus kita angkat tangan. Ya kalau Roh Kudus rasa hatimu meluap, ucapan syukur, mengangkat tangan kan. Haruskah tutup mata? Kalau engkau dipimpin Roh Kudus, tutup mata. Kadang-kadang ada orang nyembah bisa buka mata. Kita pernah dalam itu nyembah buka mata. Misalnya nyembah di motor, masa tutup mata nabrak. Ya, benar nggak? Ya. Berarti tata cara itu adalah lahiriah manusia, ekspresi. Ya, dari mana bisa seperti itu? Dari rasa cintanya, kasihnya. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa harus angkat tangannya tinggi, langsung suaranya kencang sekali supaya bisa dipenuhkan, supaya penuh. Itu tata cara lahirnya, ya, gitu ya. Nangkep ya? Aku mau tanya lagi nih, Tante. Ya, boleh. Lagi. Selama aku masih bisa jawab ya. Kalau nggak tak lempar itu di situ. Pertanyaannya penuh. Teman-teman bisa bantu jawab saya. Gimana sih Kak, suasana hati buat menyembah Tuhan itu? Apakah dengan hati yang bisa kita tuh bisa merasakan jaminan Roh Kudus? Nah, kembali lagi, hati, roh kita tuh pusatnya segala hal. Tadi kan saya sampaikan, kalau kita tahu kebenaran, tapi nggak pakai roh dingin, hanya melakukan seperti robot. Kita pakai roh, tapi nggak tahu kebenarannya tentang firman Tuhan. Kita jadinya apa? Ngeroh emosional, ya toh. Nah,
Ada bedanya orang menyembah dengan emosionalnya, hati yang gelisah. Seperti Daud katakan, jangan gelisah dan tertekan. Dia bereskan dulu supaya dia bisa menyembah. Hati yang gelisah nggak bisa. Karena akan mempengaruhi. Karena sekali lagi, mau lagi galau. Pernah nggak ngalami lagi galau senyembah? Bisa. Tentu supaya bisa nyembah gimana? Dia dibereskan. Makanya harus memiliki hati terbuka dengan Tuhan. Tuh, open sama Tuhan. Jangan jaim sama Tuhan. Terbuka tuh gini. Tuhan, sebelum kita nyembah, kita boleh kok ngobrol sama Tuhan. Tuhan, hatiku tuh terluka. Itu yang tante lakukan. Tadi tuh aku ngalami gini. Aku tuh pengennya begini. Lo kok dia kayak gini? Sakit dulu. Itu pemberesan. Kita mengalami proses pemberesan, dibersihkan dulu. Nanti lama-lama ketika kau curhat gitu ya, lama-lama Tuhan dengar, itu lama-lama hati kita mulai dibersihkan, kita bisa mengampuni. Akhirnya Tuhan jawab, nggak bisa menyembah. Bisa menyembah. Sekali lagi kalau kita fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada masalah dan kegalauan, kita bisa menyembah. Jadi bagaimana kalau hatinya gelisah? Ya harus dibereskan dulu di depan Tuhan. Jadi kita nggak boleh menghakimi orang ketika doa bersama, Ebenezer bermasmur, namun saudara biarin aja. Dia lagi keberesan. Karena cara orang berjumpa dengan Tuhan dan dilawan. Tante pernah bertanya begini, apakah orang mengeluarkan air mata itu tanda di zaman Roh Kudus? Apakah setiap air mata keluar dari orang yang berdoa, orang itu penuh Roh Kudus? Tanya dengan almarhum Bapak Arya Jaya seminar tentang Roh Kudus. Lalu jawaban beliau, Tuhan mengerti isi hati setiap orang. Tidak ada yang salah ketika orang datang kepada Tuhan lalu dia menangis karena satu beban. Jadi lewat dia melakukan itu, dia berdoa lalu menangis, itu kayak Hana berdoa dengan kesedihannya, itu tidak berdosa, tidak salah. Nah, justru mungkin kalau Tuhan sedang menolong dia untuk ini melampiaskan kesedihannya. Kan ada firman Tuhan, Roh itu menolong kita berdoa ketika kita tidak mau. Jadi nggak apa-apa. Sekali lagi bukan caranya, tapi esensinya, bukan caranya, manifestasinya itu bukan karena manifestasinya begini loh kita bilang oh ini nggak boleh, ini enggak. Tetapi Tuhan akan lihat hati kita dan kesempatan dia mengalami begitu. Setelah itu kan dia plong, ya, lalu Tuhan bisa membuat dia harus terbuka. Lebih baik terbuka sama Tuhan daripada dengan sesama manusia, bisa bocor. Benar nggak? Pernah ngalami hampir bocor? Sering. Itu bro, kesempatan ngobrol sama Tuhan. Jadi bersekutu ini dengan Tuhan tuh dia kayak sahabat kita. Keluarin aja semuanya. Itu ya. Dan Ya. saya mau tanya lagi. Semangatnya. Dia tuh diam. Lagi mikir. Pasti dong. Masuk. Gimana bisa? Kita sebagai umat Kristen itu menyembah dalam roh dan kebenaran itu penting apa enggak? Penting. Tuhan kita tadi roh kan. Nah gimana bisa menyembah Tuhan yang nggak kelihatan roh itu kalau nggak pakai roh? Benar nggak? Roh harus ketemu dengan roh. Gitu. Ya, penting banget. Kenapa? Karena roh itu yang bikin orang bisa bertahan. Ya, roh itu kekal sifatnya. Ada dalam diri kita ketika waktunya kita habis di dunia, balik ke Tuhan. Kekal, dia nggak mengalami kematian. Ya, artinya dia abadi. Roh itu abadi. Entah dia abadi di neraka atau di surga. Itu kan? Tempatnya di neraka atau surga itu roh kembali. Nah nggak bisa mati karena penting sekali. Karena roh ini
sumber kekuatan. Roh ini sumber segala sesuatu yang akan nampak di luar dari tindakan kita. Jadi kalau roh kita ini kuat, kita akan kuat. Ya. Kita kalau tidak mengandalkan roh, tidak menyembah dalam roh, kita akan jadi orang yang lemah. Daging kita yang kuat, artinya apa? Cenderung lebih mudah melakukan dosa. Gampang sekali jatuh dalam dosa karena daging ini di dunia ini cocok. Karena tempat tinggalnya dunia ini fana. Itu hubungannya. Maka daging kita cocok. Diajak untuk berbuat negatif lebih mudah atau lebih susah ketika kamu diajak ibadah. Jujur. Lebih mudah melakukan hal yang duniawi apa yang sifatnya rohani ilahi. Iya, karena dunia ini sudah dikuasai oleh dosa. Daging kita hidup dalam daging yang masih bisa merasakan, ya kan? Enak kan main game, enak kan kayak gini waktunya nyantai-nyantai, nggak usah berdoa pagi, nggak usah saat teduh lah, cukup dengerin firman aja, nggak usah baca, nggak usah makan firman Tuhan. Kan tiap hari bisa dengar renungan dari radio. Kadang kita milih begitu ya. Udahlah, nggak usah panjang-panjang doanya. Yang panjang itu firmannya aja, itu beda ya. Nah, udahlah, nggak usah repot-repot. Apa namanya? Hidup suci. Kalau kita hidup suci, kita jadi terkucil. Pernah merasa dikucilkan sendiri gitu kan? Pernah dikatain sok suci? Pernah. Sering. So suci. Jadi ya udah gitu, karena kita asalnya dari Tuhan berbeda. Kalau kita berasal dari dunia, cocok. Nah, supaya kita bisa kuat bertahan, kita kan ini kontra ini. Rumah kita yang pasti di mana? Surga. Roh kita kembali ke sana. Kita kontra sementara di sini. Nah, harus beradaptasi dengan lingkungan yang penuh dosa. Supaya kuat, ya roh kita harus itu penting sekali. Cuma dia memendam, Kita di sini Tante. dia kasih kesempatan. Jadi Tante, kita kan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Yuk. kita itu boleh nggak sih kita dengerin atau menyanyikan lagu-lagu pop? Apalagi kan kita kan anak muda dan sekarang juga banyak lagu-lagu cinta itu yang bagus. Dan, tapi juga ada yang Ambiar. Ambiar itu menguasai generasi milenial. Kalau kalian lihat tokoh The Father, nah, The Godfather of Broken Heart, Ambiar itu, dia bisa menguasai roh anak-anak milenial. Buktinya apa? Mereka itu nari-nari, goyang, tetapi nangis. Nah itu kan jawaban roh Ambiar. Ambiar, nggak normal gitu ya. Nyanyi-nyanyi, goyang, senyum, tapi ini geleweran air mata, sakit hatinya pilusan. Tahu nggak musik? Itu mempengaruhi jiwa. Kamu dengar aja, pasti kamu sadar juga. Ya nggak? Jadi itu mempengaruhi jiwa. Dan spirit roh yang mempengaruhi pencipta lagu dunia itu bukan roh yang dari Tuhan. Nah, kalau yang pencipta lagu yang nyanyikan lagu itu anak Tuhan, meskipun kata-katanya nggak ada Tuhan, misalnya semua karena cinta, di dalam dirinya rohnya, spiritnya baik, positif. It's okay menurut saya, nggak apa-apa. Kan ada yang kirim lagu itu, hello sahabat semua, pernah dengar? Nah, itu kan buat fellowship, hubungan persahabatan bagus, boleh. Ingat Tante, bukan kita nikah yang Baru. Langsung masukkan asik kan? Itu akan mempengaruhi semuanya. Nah, musik yang rock, musik dangdut, oke selama itu syairnya, itu firman syairnya positif, baik, kita boleh. Bukan syair yang mempengaruhi jiwa kita jadi tidak baik. Ya, kalau Ambiar tuh isinya nggak baik, soulnya soul patah hati, keputusasaan. Nah, kamu mau jadi orang sudah mengalami putus asa, putus cinta, nyanyinya melo, itu kayak digaru-garu hatinya.
Jarumnya tuh pakai besi. Apakah tante pernah mengalami begitu? Pernah. Jadi dulu tante suka tulis sepatian. Iya. Awalnya sih nggak pernah tahu aku, tapi ketika dengar menyayangi. Akhirnya fokus pikiran, hati, imajinasi terarah ke hal yang negatif, kesedihan, sakit hati, tidak bisa mengampuni. Itu kan hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Kita nggak boleh. Kalau orang lain setel, kita ada di situ dengar, ya nikmatilah. Artinya kita nggak boleh terpengaruh. Tapi apakah ini mudah? Tentunya kamu harus punya roh yang kuat di lingkungan seperti itu. Gitu ya. Seperti Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar, akan dilakukan dia berhenti di situ pada menikmati. Ayo dong godain lagi. Enggak kan? Godain kita dong. Nona Potifar enggak. Apa yang dilakukan Yusuf? Lari. Nah, boleh kau bergaul, dengerin teman-temanmu kayak gitu, teman sekolah, teman gaulmu kayak gitu. Tapi jangan bergaul karib. Ngerti? Nanti kau terbiasa dengan apa yang dilakukan. Gitu. Kemarin tante tuh di lingkungan kantor itu ada teman-teman guru yang suka, wah, fun sebenarnya ambil tuh dari kemana. Kalau nggak ada kerjaan lagi santai gitu langsung kita sering lagunya ambil. Yuk bagi yuk nyanyi yuk, langsung siaran langsung dibagi. Bu Indra yang ini, oh saya enggak. Saya rekam aja ya. Gitu. Saya harus berani kasih ngomong, tapi tidak menyakiti teman saya. Saya tetap seolah-olah saya pro dengan mereka, tapi saya tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Benar? Sama, anak Kristen juga, tapi tante nggak lakukan. Saya cuma ketawa aja, enggak. Aku lagi batuk, enggak deh kalian aja. Aku nggak apa. Ya memang nggak. Jadi gitu. Jadi kita nggak kehilangan teman gaul kita. Boleh nggak? Boleh selama itu kata-katanya positif. Karena musik itu akan melatih kita kepekaan kita belajar nada juga dari musik-musik itu. Jenis musik ini, oh gini, oh pintar ya suaranya nadanya gitu. Nggak apa-apa. Selama kita tidak ambil. Apakah ini namanya kompromi tante? Enggak. Kita nggak bisa menjadi orang yang aneh di lingkungan yang bilang nggak boleh, dosa. Coba kamu ngomong gitu sama teman, kamu bisa. Kamu nggak bisa mengabarkan Injil ke mereka. Langsung orang aneh, kamu nggak bisa cerita kebaikan Tuhan, kamu akan dijauhi. Karena ini bicara tentang penginjilan dan kewajiban. Jadi nggak boleh yang sifatnya negatif, apalagi yang menimbulkan sesuatu yang membuat kita berimajinasi hal yang di luar firman, yang musiknya bikin semacam membuat orang berpikir erotis, membuat orang berpikir yang jorok. Ada loh lagu-lagu yang kesana, ya? Gak boleh. Apalagi kita yang menyanyikan, wah, jadi ambil benar kita. Gak boleh. Jadi gitu. Terus kita kan anak muda kan? Iya boleh, tapi pilih. Gitu. Pilih. Nah, supaya bisa pilih, gimana caranya? Ya, tak balik lagi pertanyaan. Supaya aku bisa milih, ini benar, ini enggak, ini aku boleh nggak nyanyi ini atau enggak? Gimana caranya? Ya, bisa. Sebelum itu, Tahu beneran. nah dari mana kau tahu kebenaran? Itu ya. Enggak. Memang itu intinya. Kalau kita tiap hari baca firman Tuhan, kita tahu benar. Kita bisa milih. Kan ada tuh firman Tuhan. Diperbalilah akal budimu, berubahlah supaya kau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Kalau kita nggak tahu yang benar, kita nggak bisa bedakan. Semuanya sama, nggak apa-apa. Cari lagu yang membangun iman, membangun hidup. Jangan cari lagu yang meruntuhkan imanmu dan membuat kamu ambiar. Masa mudamu panjang, jangan ambiar di tengah jalan. Panjang. Gitu. Ada lagi? Luar biasa. Jadi kesimpulannya apa?
gitu ya. Karena ada lagu-lagu tertentu, apalagi yang album dari luar negeri, Enigma, grup Enigma, terus Bon Jovi, itu mereka gereja setan. Itu mereka menciptakan lagu itu soulnya, spiritnya, musiknya dipersembahkan ke Lucifer, sehingga mudah sekali mempengaruhi orang. Mereka mempersembahkan korban, ya, dan akhirnya orang bisa terkena di situ. Musik-musiknya ada tertentu yang mereka pakai cara albumnya ditaruh di mesbahnya, tahu sih, didoain, jadi spiritnya bisa langsung mengikat. Ngeri ya, lebih baik terikat dengan Roh Kudus. Ya. Oke. Yang diberkati yang kanan. Saya diberkati. Haleluya. Diberi kesempatan jawab. Gimana guys, hari ini berkualitas ya? Iya. Kualitas. Makasih ya Tante Indra. Makasih, Thank Tante. you, you're welcome. Stop dulu. Tadi sebelum mulai ada yang janjiin challenge sebelum. Oh, Ada Siapa ya? Tante Indra tuh. Kayaknya enggak, iya benar. Buat teman-teman yang di rumah, supaya kalian gak gabut, ya lakukan hal yang positif. Ada challenge-nya. Ya, challenge-nya apa? Challenge-nya praktek menyembah Tuhan, memuji, worship Tuhan. Durasinya nggak lebih dari 2 menit. Bisa kirim ke Instagram IG-nya Ebenezer Bermasmur. Ebenezer_Bermasmur. Oke, selama seminggu ya? Seminggu. Saya tunggu kirimannya. Pemenangnya Tante dapat apa? Supaya kalian bergairah, tentunya menyembah itu bukan karena gini-gini. Iya. Ini ya, supaya teman-teman juga ada target. Tentunya senang dapat berkah. Saya akan beri. Kasih tahu ya, kasih tahu ya, kasih tahu nggak gitu? Nggak usah kasih tahu. Yang di sini boleh ikut nggak? Boleh. Enggak lah. Kasihan deh. Kalian boleh bantu saya untuk memberi masukan. Ini tantangannya keren. Tapi nggak boleh ini karena buluku nggak boleh. Ya, jadi challenge-nya teman-teman bisa lakukan worship, bisa 2 orang, tapi hadir untuk 1 dibagi 2. Boleh bertiga, oke, boleh bagi bertiga. Kita kasih cuma 1 untuk 1 pemenang. Kuota 50.000. Wah! Oh, udah kado. Ada persen dari 50.000. Enggak benar. Ada kuota, pulsa, teman-teman bisa pakai kuota ini untuk bisa ikut live streaming, untuk bisa memberkati teman-teman. Saya berkati bagi yang mengikuti challenge ini, pemenangnya silahkan ambil kontak saya akan kontak di bawah ini. Tolong nanti kalau saya bilang pemenangnya kirim nomor teleponnya dong, nomor HP-nya supaya saya nggak salah kirim, ya kan? Gitu. Oke, cukup jelas. Durasi nggak boleh lebih dari 2 menit. itu boleh pakai aplikasi Kayak apa contohnya? kayak Smule atau yang Kira-kira enggak sih. Jadi harus natural. Natural. Ya, tapi boleh minta bantuan orang, iringin aku dong gitu. Oh, boleh. Saya maunya yang live, yang itu murni dari teman-teman sendiri, nggak ngambil instrumen dari luar. Gitu. Boleh. Mau instrumen sendiri, cuma tepuk tangan, tepuk meja, oke. Kreativitas Anda, teman-teman, ya. Kreativitas Anda, kesungguhan hati Anda dalam menyembah, memuji Tuhan. Itu bisa dikirim ke sekali lagi Ebenezer_Bermasmur. Ditunggu ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh mengerti, belajar lebih lagi tentang bagaimana menyembah, memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di kehidupan kami yang masih muda ini Tuhan, kami ingin mengalami Engkau sejak kami muda, lewat pujian dan penyembahan kami. Kami ingin roh kami makin kuat, kami ingin hidup kami makin dalam dan intim dengan Tuhan, supaya kami menjadi berkat di lingkungan kami. Kami percaya ketika kami dilawat Tuhan dan mengalami Tuhan, kehidupan kami akan luar biasa,
pelayanan kami akan next level. Dan banyak orang akan diberkati karena berkati anak-anak di tempat ini, berkati teman-teman kami di rumah yang menyaksikan ini. Tuhan, Kau bisa menjangkau teman-teman kami ketika mereka mengikuti challenge, mereka sungguh-sungguh bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bukan hanya sekedar mengejar target kemenangan, tapi kami rindu setiap orang memiliki kehidupan yang menyembah, memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke guys, makasih Jos. Wow. Niko, Tante Indra, Mister. Kasih ya. Thank you ya. Thank you, terima kasih untuk waktunya, Terima kasih. waktu yang luar biasa. Semoga kita tetap sehat di masa-masa seperti ini. Tidak cuma diam, tapi melakukan sesuatu yang membuat kita bertumbuh. Amin. Amin.